Haleluya, kembali ke dalam Yesus kuatku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Bersyukur di dalam Kesesakan. Mari saya ajak kita semua membaca di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak, Ibu, jemaat yang kasih oleh Tuhan, saudara-saudari sekalian, di dalam kehidupan kita ada waktunya kehidupan ini berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita. Seringkali Tuhan izinkan masalah, pergumulan terjadi di dalam kehidupan kita. Pemazmur mengalami suatu masa di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat, dia mengalami musuh-musuhnya mengejek dia. Bahkan juga di ayat yang ke-10, pemazmur merasakan Allah seakan-akan melupakan dia. Tentu di dalam kehidupan kita hal seperti ini kita pernah alami. Dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, maupun dimanapun kita berada, tentu kita pernah alami. Tetapi ada satu teladan yang luar biasa. Pemazmur menguatkan dirinya, menguatkan imannya. Dan dia di sini katakan, berharaplah kepada Allah. Sekalipun di dalam masa kesesakan, di dalam hal situasi yang tidak baik, tetapi pemazmur tetap menggantungkan harapannya kepada Allah. Bahkan di sini kita melihat pemazmur menuliskan bahwa sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Dia tidak mencari jalan keluar sendiri. Dia berharap kepada Allah. Tetapi dia mengajarkan juga kepada kita bahwa dalam kesesakan bersyukurlah kepada Tuhan. Seringkali Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sedang mengalami masalah di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, kerjaan, sekolah, pergaulan kita, mungkin ada orang-orang yang mengintimidasi kita. Bahkan mungkin dalam keadaan yang sakit, kita terintimidasi oleh keadaan. Kita berusaha mencari jalan keluar dengan cara kita sendiri. Kita memang berdoa, tetapi kita lupa satu hal sederhana yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, yaitu mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, di situ dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya tidak hanya di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang sehat, tetapi juga dalam keadaan yang tidak baik, bahkan dalam keadaan yang paling bawah di dalam kehidupan kita. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rupanya di dalam kehidupan kita, mengucap syukur dalam hal yang tidak baik, dalam keadaan terdesak, itu adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi ada waktunya, karena begitu beratnya masalah dalam kehidupan kita, ya, sampai membuat iman percaya kita menjadi lemah. Kita lupa untuk mengucap syukur atas apa yang Tuhan izinkan terjadi. Situasi yang tidak baik membuat kita lupa
bahwa kebaikan Tuhan justru jauh lebih besar daripada apa yang kita alami saat ini. Oleh sebab itu, jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan mengajarkan kita dalam keadaan kesesakan, tetaplah kita belajar untuk mengucap syukur. Ucapan syukur adalah satu bentuk kerendah hatian kita kepada Tuhan. Ucapan syukur adalah satu bentuk pengakuan kita bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita percaya sekian banyak tahun kita sudah mengikut Tuhan, dan kita tahu bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi tidak pernah melebihi kekuatan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah merendahkan kuasa dari mengucap syukur. Tuhan izinkan sesuatu terjadi karena juga Tuhan ingin melihat bagaimana sikap hati kita, khususnya ketika kita ada dalam kesesakan. Mazmur 44 ayat 7-8. Mazmur 44 ayat 7-8. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami, Kau beri malu. Dalam ayat yang ke-9, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam situasi yang baik, dalam situasi yang tidak baik, mungkin sekian banyak tahun Tuhan izinkan kita ada di dalam satu masa yang tidak baik. Tetapi dalam keadaan apapun, kita belajar untuk mengucap syukur. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, mari saya ajak kita semua berdoa sama-sama. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Dalam segala sesuatu yang kami hadapi Tuhan, kami boleh belajar untuk mengucap syukur. Karena kami tahu Tuhan, apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami selalu baik. Dan kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat Bapak Ibu yang menyaksikan semua, Tuhan tolong dalam pergumulan mereka. Kami percaya Engkau adalah pembela kami, Engkau adalah penolong kami yang ajaib. Roh Kudus-Mu memberikan penghiburan di sepanjang hari yang kami lewati Tuhan. Dalam aktivitas kami, di dalam kegiatan kami, keluarga, sekolah kami, Tuhan tolong pimpin kehidupan kami Tuhan, supaya kami boleh hidup seturut di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.